Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Ilahi Rabbi, karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya lah serta nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah, kita semua dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi dan juga bertolak ilmi kembali. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Baik, selawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Baik, selamat malam, selamat datang dan selamat bergabung kembali Bapak Ibu seluruh peserta kelas Tahsin Akbar bersama Sobat Ngaji di malam hari ini bertepatan di hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 yang Alhamdulillah sudah 170 lebih nih peserta yang hadir. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah hadir dan menyempatkan waktunya dan juga tepat waktu untuk bergabung bersama kami kembali yang insya Allah hari ini pun akan kita sama-sama bedah tahajud kembali untuk di juz ke-30 ya. Dan sesuai tadi posternya sudah kami tayangkan untuk malam hari ini ada yang tahu untuk surah apa Bapak Ibu? Surah Al-Fajr. 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 Baik. Al-Fajr. Siapkan untuk mushafnya, kemudian alat tulisnya, dan juga mari kita luruskan juga niat karena Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridho dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa, Bapak Ibu, demi kelancaran untuk kelas pada malam hari ini, mari kita mulai dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya Gesa akan sapa kembali. Assalamualaikum Ustaz Salman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Gesa. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat, Kang. Alhamdulillah, bertemu kembali di Rabu malam hari ini dan Masya Allah luar biasa, pesertanya semakin bertambah. Insya Allah nanti semakin malam pun akan semakin bertambah kembali untuk kelas Tahsin Akbarnya malam hari ini. Semangatnya luar biasa dan Insya Allah kita semua pun di sini bersemangat. Begitu juga dengan Ustaz Salman ya. Insya Allah semangat untuk sharing ilmunya ya malam hari ini untuk bedah tajwidnya Ustaz ya. Insya Allah. Bismillah. Baik. Dan seperti biasa Bapak Ibu, nanti untuk pemaparan materi insya Allah akan dilakukan sampai kurang lebih sampai pukul 9 ataupun 21 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti akan ada beberapa informasi dan juga nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan juga talaki. Dan demi kelancaran dan juga agar tertib berjalannya kelas pada malam hari ini, mohon bantuan dan kerjasamanya kembali Bapak Ibu. Selama pemaparan materi dilangsungkan, mohon untuk di-mute ataupun dimatikan terlebih dahulu untuk mikrofonnya. Dan nanti jika ada interaksi, silakan dinyalakan kembali mikrofonnya, kemudian jangan lupa untuk dimatikan kembali. Dan nanti jika untuk sudah memasuki sesi tanya jawab dan juga talaki, mangga Bapak Ibu gunakan fitur raise hand-nya terlebih dahulu. Dan jika namanya Gesa panggil, baru boleh dinyalakan kembali untuk mikrofonnya. Semoga dapat dipahami Bapak Ibu ya. Dan waktu pun sudah menunjukkan pukul 20.06 waktu Indonesia Barat. Langsung saja untuk materi pada malam hari ini. Dan kepada Ustaz Salman, Gesa persilakan. Syukran Kang Gesa atas waktunya. Insya Allah ya, yang hadirnya lumayan banyak untuk malam hari ini ya. Lumayan rada grogi ini. Ya, karena biasanya tuh 170-an sekarang udah hampir 200. Masya Allah, mudah-mudahan nanti yang disampaikan ini bermanfaat nantinya insya Allah. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dimulai saya cek sound dulu, suara saya sendiri aman?
Aman. Aman. Baik. Alhamdulillah Alhamdulillah. jelas. Berarti nanti misalkan kalau ada yang teman-teman suaranya kecil Ustadz atau suaranya hilang, nah, coba kembali diperiksa handphonenya ya. Baik, untuk sebelum kita mulai, izin dulu Kang Gesa, anaknya minta dijadiin co-host supaya nanti bisa kita bantu dari sini seperti itu ya. Kalau misalkan ada yang belum di mute seperti itu. Oke, syukron Kang Gesa. Baik. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia serta hidayahnya sehingga kita sama-sama bisa berkumpul di malam hari ini di dalam satu majelis online ya. Mudah-mudahan suatu anugerah yang besar yang saya rasakan ketika kita bisa sama-sama berkumpul, kita membaca kalamullah, kita membaca ayat-ayat Allah, kita dekat sama Al-Quran, kita mau memegang Al-Quran, kita mau melihat Al-Quran. Nah, itu sudah sesuatu hal yang besar bagi saya seperti itu. Ya, apalagi kita di sini sama-sama nanti beberapa waktu ke depan akan diskusi tentang ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan kalimat setelahnya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW apa? Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali kepada mereka itu akan diturunkan ketenangan. Jadi untuk menguji seorang ustadz atau seorang pengajar itu sudah pro atau belum itu bisa dilihat nanti ya. Pesertanya banyak yang tidur atau enggak. Nah, itu ya. Kenapa Ustadz kok bisa seperti itu? Karena kata Nabi Muhammad, ketika ada orang yang sama-sama belajar Al-Quran, membahas Al-Quran, maka di sana turun ketenangan. Nah, salah satu bentuk daripada ketenangan itu apa? Tidur. Ya. Kalau kita tidur tuh aduh nikmat gitu ya. Nah, nanti kita lihat nih dari sekian peserta berapa persen yang tidur nanti ya. Nah, itulah berarti ketingkatan pro saya dalam menyampaikan materi nanti ya. Nah, baik. Kemudian apa? Illa nazal alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah. Malaikat tuh turun berebutan ingin mencatat hamba-hamba Allah yang sedang membaca Al-Qur'an. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Kemudian apa? Allah turunkan rahmat kepada mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Kemudian Allah sebut-sebut mereka di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Alhamdulillah, maka kita harus banyak-banyak bersyukur kita bisa bersama Al-Qur'an, kita bisa membaca Al-Qur'an. Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara yang mayoritas umat muslim. Ya, mayoritas umat muslim. Cuman kita sedih ketika mendengar informasi ya, kemudian membaca informasi. Nanti teman-teman bisa googling ya, bisa lihat di Google searching berapa persen dari sekian umat muslim yang ada di Indonesia yang tidak bisa membaca Al-Quran. Bahkan buta huruf Al-Quran. Nanti teman-teman akan terkejutkan ya, akan terkaget-kagetkan seperti itu ya. Melihat angkanya itu sekitar 72% umat muslim Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran. Sedih nggak kira-kira kalau kita melihat dan mendengar informasi itu? Sementara gimana? Yang kita pahami adalah ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kata Allah memulai ayat itu ya, memulai ayat Al-Quran di Quran surah Al-Baqarah, Allah bilang ulaika humul muflihun. Kalau orang itu mau beruntung, orang-orang mukmin tadi yang mau beruntung, ya dengan Al-Qur'an ini kami turunkan untuk apa? Untuk menjadi petunjuk. Hudal linnas kata Allah, sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, ini repot seperti yang sudah saya pernah sampaikan. Ketika kita ingin pergi ke sesuatu tempat, kita punya handphone, canggih banget handphone ya, misalkan apa? iPhone 15 Pro Max misalkan seperti itu ya. Ada Google Maps-nya, kemudian kita lihat. Sementara kita tidak bisa membaca, kita tidak bisa menggunakan, kira-kira berfungsi nggak Google Maps-nya? Ayo, berfungsi nggak? Enggak. Nggak, ya nggak sama sekali. Kenapa? Simple, karena kita nggak bisa baca Ustadz. Nah, gitu ya. Jadi Al-Quran juga seperti itu. Al-Quran ini adalah petunjuk kami, petunjuk umat Islam. Pertanyaannya, bisa baca?
Oh, enggak bisa Ustadz. Nah, itu aduh, gimana itu ya? Nah, nanti kita akan sama-sama belajar nanti insya Allah. Ya minimal seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Muzammil. Nah, tadi sebelum memulai kelas saya membaca sedikit buku ya. Alhamdulillah ini keren sekali bukunya ya. Saya bawa untuk teman-teman. Judul bukunya adalah Tafsir Ayatul Ahkam Minal Quran. Ini bentuk bukunya ya. Ini bukan promosi ya, bukan jualan ya. Cuman teman-teman kalau pengen membaca boleh ya referensi. Di sini ya bukunya adalah buku tafsir ayat-ayat ahkam dari Al-Qur'an jilid kedua. Penulisnya adalah Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. Beliau itu adalah guru besar daripada Fakultas Syariah Universitas Ummul Quran. Ummul Quran jadinya. Apa? Ummul Qura. Di mana Ummul Qura itu ada di Makkah. Beliau menyampaikan tentang ayat yang bunyinya warattilil Qur'ana tartilah. Teman-teman pernah nggak dengar ayat yang bunyinya warattilil Qur'ana tartilah? Pernah ya? Ustaz sudah sering Ustaz, apalagi di kelas-kelas kita sering mendengar ada kalimat warattilil Qur'ana tartilah. Coba yang hadir di sini coba sebutin, yang bisa nyebutin apa yang dimaksud dengan warattilil Qur'ana tartilah. Baca Quran dengan tartil. Al-Quran dengan secara tartil. Betul. Semuanya sudah bisa menyebutkan. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Bacalah Al-Quran itu dengan perlahan. Nah, ya sudah betul semua. Apakah cuma perlahan saja? Dan apakah yang dimaksud dengan tartil? Saya contohkan. Ya, baik. Saya contohkan ini ya. Ini saya baca dengan perlahan sesuai dengan makna yang ada di dalam Al-Qur'an ya. Sekarang mungkin teman-teman lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu perlahan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Betul nggak? Betul. Nah, jadi gimana? Yang betul kita membaca perlahan atau membaca gimana? Nah, di dalam buku ini yang tadi sudah saya tampilkan, sudah saya tampakkan ya ke teman-teman, nanti boleh dilihat ya kalau yang punya atau boleh cari PDF-nya ya. Di sini Syekh As-Sobuni mencantumkan di dalam kitabnya bab tentang ayat warattilil Qur'ana tartila. Beliau menuliskan daripada referensinya atau daripada ucapan dari seorang yang pakar di bidangnya ya. Menurut Az-Zujaj. Menurut Az-Zujaj makna dari warattilil Qur'ana tartila itu adalah membacanya dengan sejelas mungkin, memperjelas bacaan, kemudian tidak sempurna bacaan tersebut kecuali dengan menampakkan semua hurufnya dan memenuhi hak-haknya secara sempurna. Nah, itu ya. Jadi luar biasa. Ketika kita membaca Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar dibaca, tapi ada hak yang harus kita penuhi di sana. Ya. Al-Qur'an terdiri dari berapa juz? 30 Ustaz. Betul, terdiri dari 30 juz. Dari setiap juz terdiri dari berapa halaman? 10. Beda-beda. Antara kurang lebih 10. Nah, kita ambil yang standarnya saja. Kurang 10. Ya. 20. Kita ambil yang standarnya. Kalau memang Al-Qur'an itu halaman, terdiri 20 dari halaman. 300. Halaman 10. Ya, 20 halaman, Al-Quran 10 kalau lembar. 306 halaman berarti satu juz itu maksimal 20 halaman atau 10 lembar. 10 lembar. Ya. Ya. Satu lembarnya itu terdiri dari 15 baris. Baris. Setiap baris terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat. Nah, dari kalimat terdiri dari beberapa kata. Ya. Dari beberapa kata, dari kata-kata itu terdiri dari beberapa huruf. Ya, terdiri dari beberapa huruf. Nah,
Berarti partikel yang paling kecil di dalam Al-Quran itu apa? Huruf. Nah, disampaikanlah oleh seorang ulama tadi di dalam buku yang saya sampaikan, ya, bahwa apa yang harus kita perhatikan ketika kita ingin mengimani ayat warattilil Qur'ana tartila, apa? Kita berikan hak hurufnya. Kita ucapkan dengan benar. Kita ucapkan dengan tepat, ya. Jadi tidak sembarang kita bilang, tidak sembarang kita baca. Contoh misalkan misalkan mohon maaf ya, mohon maaf misalkan. Mohon maaf, saya pernah melihat ada beberapa orang, ya, ketika membaca Al-Qur'an sebelumnya habis ini, mohon maaf ya, tidak merendahkan sebagian yang lain. Setelah merokok misalkan seperti itu, ya, kemudian ia membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, apakah nggak boleh, Ustaz? Boleh. Ya, boleh. Cuman apakah lebih baiknya ketika kita dalam kondisi yang siap seperti itu? Karena apa? Kita ingin memuliakan Al-Qur'an. Karena satu huruf Al-Qur'an pun itu mulia. Sampai-sampai apa? Sampai-sampai Allah katakan di dalam Al-Qur'an, warattilil Qur'ana tartila. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib pun ketika berbicara tentang warattilil Qur'ana tartila, beliau menafsirkan apa? Huwa tajwid wa ma'rifatil wuquf. Ya, setiap hurufnya harus jelas. Ya, nah, jadi hari ini insyaallah, ya, kita akan sama-sama belajar pengucapan huruf, ya. Kemudian kaidah-kaidah tajwid di dalam Al-Qur'an, ya. Nah, saya mohon izin sebelumnya di sini kita sama-sama belajar. Mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang sudah belajar atau yang sudah pernah ikutan-ikutan daurah. Nah, kita sama-sama diskusi nanti insyaallah di sini, ya. Tapi nanti insyaallah kita akan memulai dengan sama-sama membaca dulu. Nah, nanti baru kita akan bahas satu persatu di ayat Al-Qur'an. Baik. Untuk hari ini surah apa yang akan kita sama-sama pelajari? Al-Fajr. Surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr terdiri dari berapa ayat? Ada yang sudah melihat? 23. 30 ayat. 10 ayat. Nah, surah Al-Fajr terdiri dari 30 ayat. Ya, 30 ayat. Surah Al-Fajr ini salah satu surah di dalam juz ke-30. Ya, di dalam juz 30. Jadi teman-teman yang sekarang punya Al-Qur'an, ya, megang Al-Qur'an dan bisa megang Al-Qur'an, pegang Al-Qur'annya, dibuka Al-Qur'annya itu lebih baik insyaallah, ya, walaupun di handphone teman-teman semua ada, tapi dibuka lebih baik seperti itu, ya. Baik, kita sebelum membaca surahnya, apa yang harus kita lakukan sebelum membaca Al-Qur'an? Baca Out dulu. Ya, Ta'awud. betul. Kita sama-sama Baru berta'awud, basmalah. ya. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an ada ayat gimana? Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, ya. Baik. Kita membaca ta'awudz dulu, ya. Saya contohkan sekali, teman-teman boleh mengikuti. Enggak apa-apa, semuanya boleh baca, ya, walaupun nanti suaranya gimana, berisiknya enggak apa-apa, ya. Yang penting teman-teman semangat, ya, ketika membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir Baik, sekali lagi ya, kita menggunakan tempo yang tadwir saja, ya, supaya tidak terlalu lambat, ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim.
Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi ya, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Saya masih mendengar Anda yang membacanya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perhatikan di sana ada lafaz Allah. Nah, ini ya. Itu hanya dibaca 2 harakat saja. Ya, hanya dibaca dua harakat saja. Jadi jangan sampai dibaca terlalu panjang. Ya, jangan sampai dibaca terlalu panjang. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ya. Cukup 2 harakat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu ya. Saya contohkan sekali lagi, teman-teman kemudian ikutin ya. Kalau 2 harakat, kasih 2 harakat saja. Ya, dengan tempo apa? Dengan tempo tadwir. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat ya. Kira-kiranya kalau kita sedang membaca ketika sholat lah, seperti itu ya. Baik, kita sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Nah, kita masuk ke ayat pertama ya. Kita masuk ke ayat pertama. Di sini ya, kita fokus dulu ya. Kita fokus dulu ke ayat. Ya, ke ayat dan kaidah-kaidah di dalam ayat. Nanti apabila kalau ada tanda-tanda seperti ini, itu kita abaikan dulu. Kita fokus ke cara bacanya dulu. Ya, kita fokus ke cara bacanya dulu. Ya, kenapa Ustadz kok seperti itu? Karena di dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, ya, Imam Muhammad bin Ali bin Yusuf Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau menyampaikan apa? Wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi. Ketika kamu sudah membaca, sudah mempelajari makhrajul huruf, sifatul huruf, bagaimana cara membaca, maka jangan lupa kamu juga harus mengenal apa yang namanya waqaf. Berarti urutannya apa dulu? Benar membaca huruf dulu atau mengetahui waqaf dulu? Benar membaca huruf dulu. Ya, jadi kita fokusnya ke sana dulu. Ya, walaupun teman-teman sudah tahu Ustadz, kalau ini tandanya ini, tandanya ini. Nah, itu ya. Nanti, tapi kalau memang ada yang bingung, nanti kalau di sesi pertanyaan, boleh ditanyakan. Ya, tapi sekarang kita fokus dulu ke ayatnya ya. Kita mulai ayat pertama. Simple ya ayatnya, sedikit. Ya, hanya ada beberapa huruf saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma ada 6 huruf. Ya. Cuma ada 6 huruf di sini. Tapi akan kita bahas nanti ya. Baik, kita baca. Wal fajr. Silakan. Wal fajr. Wal fajr. Sekarang kita bahas. Ya. Ini teman-teman harus fokus ya, harus fokus. Sinnya harus tipis, fokus gitu ya. Huruf waw itu pernah saya sampaikan ketika mengucapkan huruf waw, kondisi lisan kita, kondisi al-famu atau mulut kita ya, kedua bibirnya itu harus berada pada posisi dhammah. Coba teman-teman nggak usah aktifin mikrofonnya. Cuman siap-siap ingin mengucapkan huruf waw. Coba gimana? Wow. Jangan diucapin. Kalau waw itu sudah diucapin. Ancang-ancangnya dulu. Ya. Sudah rasakan? Bonyong. Bibirnya, ya. Posisi bibirnya di mana?
Ke depan. Ke depan. Monyong. Mencucur. Ya. Kenapa Monyong Ustadz? Kenapa dia harus monyong? Wow. Di sini ada yang nggak tahu monyong? Wow. Tahu ya? Tahu semua ya, insya Allah ya. Baik. Monyong jadinya ya. Kenapa harus monyong? Ya, kenapa harus monyong? Karena ketika kita membaca, mengeluarkan suaranya, ya, mengeluarkan suaranya. Bagaimana caranya huruf waw ini harus tipis? Huruf tipis itu gimana Ustadz? Dia ketika diucapkan pangkal lidah, pangkal lisan tidak naik ke atas, set, ya tidak naik. Anggaplah gimana ya? Saya tangannya gimana? Gini lah ya, kelihatan nggak? Ini langit-langit, ceritanya ini langit-langit ya. Ini lidah nih, nah ini pangkalnya. Jangan sampai ketika mengucapkan yang belakang ini naik, ya jangan sampai seperti itu. Contoh, wa. Nah, itu tebal. Ya. Wa. Kenapa? Karena ketika kita mengucapkan huruf waw, ya, bibir kita tidak maju dulu. Jadi lagi diem nih. Nah. Yang buat kamera, yang ibu-ibu semua, yang kamera kan banyak. Yang tapi cuma berapa orang ya? Coba sekarang bibirnya dimonyongin dulu. Tapi jangan diucapin, semuanya monyongin. Tahan. Ya, tahan. Nah, kemudian ketika ingin mengucapkan suaranya, tarik bibirnya. Wah. Nah, cuman jangan sampai berlebihan ya. Jangan sampai gimana Ustaz? Jangan sampai wah. Nah ya, itu namanya itu mau ketawa itu namanya ya. Nah, jadi gimana Ustaz? Seperti kita mengucapkan fathah. Ya. Jangan sampai terlalu lebar, contoh. Wah. Nah, enggak gitu ya. Jadi standar saja. Di dalam Al-Muqaddimah itu dikatakan jangan takaluf, ya, jangan berlebihan, seperti itu. Nah, gimana jangan berlebihan? Ketika ditarik tidak terlalu lebar, tidak terlalu dalam, standar saja, ya, natural. Kenapa? Kalau kita ucapkan seperti itu, wawunya jadi tipis. Karena huruf waw itu huruf yang tipis, ya, ketika diucapkan itu suaranya nggak tebal, suaranya nggak naik. Contoh gimana yang tebal Ustadz? Gini, saya ucapkan tebal dengan ucapan yang tebal. Nah ini tebal, ya, tebal. Nah itu ketika saya membacanya rahangnya naik, tebal. Tapi kalau saya ucapkan tipis dengan rahang yang tipis, ya. Nah mungkin teman-teman sudah merasakan perbedaan suara, cuman belum bisa diekspresikan saja mungkin ya, seperti itu. Nah, enggak apa-apa. Cukup dipahami dulu. Jadi memulai huruf waw, apa dulu yang monyong? Bibirnya ya. Bibirnya ya, bibirnya dulu yang monyong. Ya, bibirnya. Baik. Kemudian setelah kita ucapkan waw, kemudian di sini ada huruf lam. Kita belum bahas tentang kaidah tadi. Ya, kita bahas makhrajul hurufnya dulu. Makhraj huruf lam ada di mana? Coba yang tahu sebutin namanya, nanti saya panggil. Yang tahu sebutin namanya. Sulaiman. Nunung Nurhayati. Nah, coba Ibu Nunung Nurhayati, coba. Tepi lidah. Baik, tepi lidah. Dua tepi lidah. Hanya tepi lidah saja. Tepi lidah. Sulaiman. Posisi pada gusi atas. Baik, tepi lidah yang mana? Sekarang saya tanya, yang mana yang tepi lidah? Mana ya? Sisi. Di sini nggak ada alatnya ya.
Harusnya ada alat-alat itu ya. Ada alat-alat makhraj. Lidah paling luar. Nah, ini Setelah afwan ya, ini saya ambil alatnya. Ini seadanya. Ini anggaplah lidah. Nah, ini anggaplah atau handphone saja ya biar ada tebelnya. Anggaplah ini lidah. Ya. Yang mana yang tepinya? Ujung. Lidah paling Sisi. Nah, tepi lidah itu adalah dari samping dalam ke depan. Nah, di sini. Yang rada di bawah. Nah, itu namanya tepi lidah. Ya. Iya. Oke, kita sepakat ya di sana tepi lidah ya. Oke. Sekarang ucapkan huruf la. La. Sudah diucapkan? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah menggunakan tepi lidah atau ujung lidah? Ujung lidah. Yo, tadi katanya tepi lidah, sekarang ujung lidah. Gimana ini? Ustaz. Ujung lidah. Ustaz, tepi lidah. Baik. Menyentuh langit-langit. Ujung lidah menyentuh langit-langit. Ujung lidah menyentuh Sebentar. gigi seri Nah. depan Gigi seri bagian belakangnya. pangkal gigi. Ujung Ya, lidah baik, menyentuh sebentar. pangkal gigi sari ujung lidah atas. setelah Nah, saya mute dulu ya. Nah, baik, saya mute dulu. Nah, tadi ada redaksi pertama Ustadz di tepi lidah. Ya, di tepi lidah. Ya. Wallamu adnaha limuntahaha. Kemudian ketika prakteknya kita menggunakan ujung lidah. Ya enggak? Kalau tepi lidah itu adalah yang di bagian bawahnya. Kalau lidah ini ya. Nah, di bagian bawah-bawahnya inilah yang disebut tepi. Jadi kalau kita bilang lam, la, seharusnya seperti itu. Ketika praktek kita menggunakan ujung lidah yang ada di atas. La. Ya, tidak menggunakan la. Nah, nanti mungkin kedepannya insya Allah ya, kalau memang saya nanti coba cari ya, ada nggak alat-alat peraga seperti itu ya, biar teman-teman rada paham. Kemudian ada praktek, maka ada yang namanya kaidah ya. Kalau disebut lam itu ada di ujung lidah, sementara ada yang menyebutkan lam itu ada di tepi lidah ya. Nah, ketika praktek yang kita gunakan itu adalah ujung lidah ya. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan tepi lidah itu sulit. La wal fajr. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan ujung lidah, langsung saja naik ke atas, set lidahnya. Langsung mengarah ke langit-langit. Wallamu adnaha limuntahaha. Itu dalilnya. Ya. Makanya ketika kita mengucapkan wal. Nah, tapi jangan sampai ketika kita mengucapkan huruf lam sukunnya, jangan sampai terlalu dalam. Ya, menyentuh langit-langitnya jangan yang paling dalam. Ya, kenapa? Karena nanti suaranya akan berbeda. Contoh, kalau yang dalam gimana suaranya Ustaz? Well. Nah, jadi suaranya seperti itu. Ya, jadi seperti lebay seperti itu ya. Nah, well. Nah, enggak seperti itu ya. Tapi dia wallamu adnaha bimuntaha ya. Wal rada di depan yang bagian apa, kalau ini langit-langit yang bagian-bagian hampir mendekat ke gusi atas ya. Wal seperti itu ya. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya, huruf lam ini huruf yang tipis atau yang tebal? Yang tahu saja. Tipis. Nah, huruf lam ini adalah huruf yang tebal. Huruf tipis. Ya, huruf lam ini adalah huruf yang tebal. Ketika diucapkan di lafaz Allah, itu ya kan belum beres ya, penjelasannya belum beres. Ya,
Nah, ingin saya sampaikan apa? Contoh. Inilah yang disebut dengan hak huruf dan mustahak huruf. Ya. Coba. Hak huruf itu gimana, Ustadz? Ini hak huruf, ya. Lam itu selalu dibaca tipis. Mau dia kasroh, mau dia fathah, mau dia dhamma, selalu dibaca tipis. La, li, lu. Cuman ada yang nama mustahakul huruf yang sewaktu-waktu bisa berubah karena kondisi. Kapan? Ketika ada lafaz Allah, maka lamnya tidak dibaca Allah, tapi dibaca gimana? Allah. Nah, Allah. dibaca tebal. Allah. Tebal. Ya, namanya tafkhim. Mukhaffamah, ya. Bapak jalalah. Pada lafzul jalalah. Ya. Nah, itu. Jadi saking detailnya setiap huruf itu sampai gitu. Ya. Jadi ada hak huruf, makhrajnya di sini. Ya, makhrajnya di sini. Cuma ada mustahakul hurufnya. Kapan? Oh, dia bisa tipis, dia bisa tebal. Seperti itu pengucapannya, ya. Nah, itu yang disebut dengan hak dan mustahakul huruf. Nah, sekarang ada kaidah tajwid lainnya. Ya, ada kaidah tajwid lainnya. Sekarang ketika ada alif bertemu dengan lam sukun dan di depannya ada huruf selain daripada huruf syamsiah. Gimana ya cara jelasin ya? Jadi ada huruf, ya, yang ketika diucapkan, ya, dia akan selalu jelas. Ya. Nah, ini saya jelaskan secara rumit ya, supaya teman-teman mulai menganalisa nanti ya. Ada alif, ada lam bertemu dengan huruf fa. Ya. Dan huruf fa itu bukan huruf yang berada di makharijul huruf lisan. Ya. Seperti itu. Jadi ketika dia bertemu dengan huruf ini, dia dibaca jelas. Apa yang dibaca jelas? Yang dibaca jelas adalah huruf lam sukunnya. Dia terbaca wal. Nah, hukum tersebut dinamai hukum apa? Alif lam Komariah. Dinamai dengan alif lam Komariah. Sekarang pertanyaannya, kenapa diberikan nama Komariah? Karena seperti matahari bulan. Seperti bulan, jadi bisa dilihat. Betul. Ustadz diberikan nama Komariah karena dia seperti bulan. Masya Allah ya. Berarti kalau ada bulan ada namanya matahari dong. Nah betul. Makanya ada yang namanya Komariah, ada yang namanya Syamsiyah. Ya. Huruf Komariah. Huruf Komariah. Betul. Ya. Nah, apa saja huruf-huruf Komariah? Ada yang tahu? Nah, betul. Saya senang ya jawaban seperti itu. Saya senang ya. Jadi simpel jawabannya ya. Huruf-huruf Komariah adalah selain daripada huruf-huruf Syamsiah. Terus huruf Syamsiah itu apa, Ustadz? Nah, itu. Selain Makanya kita harus belajar ya. Ini saya kasih saya kasih tipsnya untuk menghafal ya. Ini coba perhatikan. Huruf-huruf Syamsiah adalah huruf-huruf yang berada di lisan kecuali huruf Qokajaya. Semua makhraj yang ada di lisan itu Syamsiah kecuali Qaf, Kaf, Jim sama Ya. Jadi mudah nggak cara menghafalnya?
Sudah. Alhamdulillah. Mudah. Ulangi Pak Syaratnya Ustadz, apa? ulang lagi. Nah, saya ulangi sekali lagi ya. Saya ulangi sekali lagi nih. Oka Jaya. Tapi ini rahasia saja ya di antara kita ya. Berarti huruf Komariah, huruf Halki, Kasihkan plus rahasianya. Koka Jaya. Heeh. Huruf lisan. Jangan ada dusta Saya di ulangi. antara kita. Ya. Huruf-huruf syamsiyah adalah huruf-huruf yang Lisan. ada di makhraj lisan kecuali huruf qaf, huruf kaf, huruf jim, huruf ya. Ya. Nah, Berarti dari 4 empat. tadi saya sebut dengan Koka Koka Jaya. Jaya. Nah, Berarti supaya selain gampang pangkal ingatnya ya. lidah Koka sama Jaya, Koka pangkal Jaya lidah seperti ya? itu. Nah, Selain pangkal jadi dan pangkal. sekarang pertanyaannya ya, apa saja huruf-huruf lisan tersebut? Ta, jim, dal, zal, rozai, sin, jim. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak menyebutkannya satu-satu ya? Dua-duanya. Huruf zal, kemudian huruf Rahasia lagi ini. ya Ustaz. Ayo. Gimana? Rahasia lagi. Ya. Huruf Komariah, huruf kaf, jim ya. Saya jalan. Ya, gimana tadi pertanyaannya? Yang huruf lisan. Oh iya, Be. Tadi ada yang bertanya ya. Nah, saya ulangi ya. Nah, terus gimana caranya untuk kita mengetahui huruf lisan? Kan kita sudah tahu nih, cara menghafal huruf syamsiah adalah huruf lisan kecuali qaf, kaf, jim sama ya. Sekarang pertanyaannya, Ustadz, saya kan belum hafal apa saja huruf-huruf yang ada di lisan. Sekarang gimana cara untuk kita menghafalnya? Nah, gimana caranya? Simple, ya, simple saja. Huruf yang ada di bibir itu ada berapa? Nah, nanti baru kita hafal. Huruf yang ada di tenggorokan ada berapa? Sisanya huruf 6. Nah, huruf yang ada di tenggorokan itu huruf-huruf yang izhar. Semuanya yang menyebabkan bacaan izhar itu huruf tenggorokan. Kemudian ada huruf bibir, apa saja? Ada huruf fa, Mim, waw, mim. Ada 4. Nah, ada berapa? Ada 4. 4 tambah 6 ada berapa? 10. Ada 10. Ditambah 4. 14. Nah, ada 14. Berarti Ulang apa lagi saja Ustadz, ulang hurufnya? lagi. Ulang lagi Ustadz. Yang 6 apa? Yang 4 apa? Baik. Nanti boleh dicari ya masing-masing ya. Huruf tenggorokan yang menyebabkan bacaan hukum izhar semuanya itu dicatat. Ada 6 berarti. Ya, ada 6. Nanti boleh dicatat, dicari ya. Dalilnya apa Ustadz? Dalilnya ada di Tuhfatul Atfal. Ya. Kemudian dalil huruf-huruf yang ada di tenggorokan apa Ustadz? Aqsal thumma apa? Wa Fa'alif izhar. berjawab fi ukhtaha wa hiya huruf madin lil hamzah thumma li aqsal halqi hamzun ha'u thumma li wasṭihi fa'inun ha'u adnahu ghainun kha wa ha wal qafu. Nah, itu adnahu ghainun kha'u. Nah, itu ya ada 6. Jadi yang pertama apa? Huruf-huruf izhar. Kemudian ditambah dengan huruf-huruf bibir ada 4. Pertama ada fa, kedua ada ba, kemudian ada waw, ada mim. kemudian ada waw. Ya, ada 4. Jadi 6 tambah 4 berapa? 10. 10. Ditambah dengan Koka Jaya. Tengah Jadi lidah. ada 14. jadi ada 14 ya. Lidah Jadi, sama pangkal lidah. huruf Qamariyah itu ada berapa? 14. 14. Ada 14. Huruf Syamsiyah ada berapa? 14. Ada 14. Ada pertanyaan lagi nih. Nah, jadi kita tes-tes gini dulu ya sebelum kita membaca ya. 14 Qamariyah ditambah 14 Syamsiyah. Berapakah jumlahnya?
28. 28. Jumlah huruf hijaiyah ada berapa? 28. 29. 29. Ada perselisihan di antara para tulab ini ya. 30. Ada yang 8, ada yang 28. Ya, ada yang 27, ada yang 29. Ada yang 30 lagi ya. 28. Coba sekarang giliran menyebutkan 28. Siapa yang bilang? Yang menyebutkan 29. Siapa yang bilang? Yang menyebutkan 30. Siapa yang bilang? Kalau alif kan tidak menerima harokat, Ustaz, jadi 28. 28. Alif gabung dengan hamzah. Baik. Sekarang sebentar. Oke, sebentar ya. Semuanya punya jawaban. Ini yang nggak jawab jadi pertanyaan ya. Hafal atau enggak ini ya nanti ya. Huruf hijaiyah ada yang nyebut 28, ada 29, ada 30 tadi ya. Nah, sekarang giliran saya nanya, dapatnya dari mana itu? Siapa yang bilang? Nah, itu ya. Diajarin Pak Ustadz. Diajarin Pak Ustadz. Aduh. Oke. Gimana ini ya? Dari huruf-hurufnya. Di kalender tajwid sobat ngaji ada 28 Ustadz. Di kalender sobat ngaji ada 28 Ustadz. Nah, berarti itu udah jadi referensi ya. Sudah jadi referensi, bagus. Ustadz, saya dapat dari mana? Dari kalender tajwid. Oke, ada lagi nggak? Dari mana referensinya? Dari Mahjul Huruf. Dari Iqra. Dari Iqra. Mumtaz. Siapa yang menulis buku Iqra? Mulai ini ya, nggak tahu. Baik. Ini saya kasih satu dalil ya. Ini mudah-mudahan teman-teman bisa mengamalkannya. Ya. Saya kasih beserta gambar-gambarnya ini ya. Coba saya cari dulu ya. Kalau nggak salah disimpan di iPad-nya ya. Sebentar. Kalau saya ada 9, Ustaz. Tadi ada 28, ada 29. Nah, ini ya. Baik, ini saya tampilkan. Set. Sudah kelihatan? Sudah. Baik, coba siapa yang mau bacakan? Satu orang. Jumlah Itu ada Ibu Popon. Coba. Boleh nggak minta tolong bacain? Jumlah huruf hijaiyah menurut Imam Ahmad Al-Mufid wa isyatul hurufil lil hijai tis'un wa isruna bilam qira'i dan jumlah hijaiyah. Mumtaz. Jadi ada berapa huruf hijaiyah? 29. hurufnya Ustaz. Ya, ada 29. Loh, tapi Belajar Ustaz, tafsir. ada yang 28 Ustadz. Nah, ada juga yang menyebutkan 28. Tapi kalau kita menyebutkan secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan dengan mencantumkan huruf alifnya, maka jumlahnya ada 29. Siapa yang bilang? Yang bilang Imam At-Tibi. Imam Ahmad At-Tibi di dalam kitabnya Al-Mufid. Beliau mengatakan apa? Wa iddatul hurufi lil hijai tis'un wa isyruna bilam tirai. Jumlah huruf hijaiyah ada tis'un wa isyruna, ada 9, 20. Nah, itu ya cara mengartikan bahasa Arab itu ya. Tis'un itu 9, wa isyruna 20 ya. Jadi gimana cara bacanya? 29 ya. Bilam tiroi, dan tidak ada bantahan terhadapnya. Jadi ada berapa?
29. 29. Terus kok ada yang 28 Ustadz? 28 apabila digabungkan alifnya dengan dengan huruf lam. Seperti itu. Ada yang 30 Ustadz? Ada ya. Ada yang 30. Di Upin Ipin. Nah, di Upin Ipin itu 30 ya. Di Upin Ipin 30. Nah, kita dia. Jadi kalau tadi Qomariyah ada 14, Syamsiah ada 14, huruf apa yang enggak ada? Lam alif. Lam alif. Kalau lam alif berarti 2, lam sama alif. Alif. Nah, yang tidak ada alif saja. Ya, yang tidak ada hanya huruf alif. Nah, ya. Nah, sebab huruf alif inilah munculnya kaidah apa? Kaidah alif lam Qomariyah, alif lam Syamsiyah. Kenapa Ustadz? Karena kalau ada lam sukun saja di depannya nggak ada alif, maka itu bukan disebut sebagai huruf lam Syamsiyah atau lam Qomariyah. Ya, karena dia harus menjadi sebab alifnya. Ya, lam apa alifnya harus menjadi sebab. Baik, ini ada yang share ini ya. Sebentar. Baik, itu ya. Nah, itu baru ayat pertama nih ya, nggak apa-apa ya. Nanti sebagai permulaan ya, saya kasih openingnya banyak sedikit materi supaya nanti ke depannya kita tinggal sebutkan saja. Kemudian ya, di sini ada huruf jim. Huruf jim itu makhrajnya ada di mana? Makhrajnya Tengah lidah. Betul. Nah, ini teman-teman ya, Ustadz gimana caranya Ustadz biar saya bisa menghafal makhrajul huruf Ustadz? Nah ya, saya kasih tipsnya ya. Saya kasih tips biar mudah menghafal makhrajul huruf. Ini rahasia saja tipsnya ya. Nah, ini rahasia, banyak rahasianya ya. Yang pertama, cara menghafalnya apa? Yang pertama, kita menghafal matan al-muqaddimah. Itu cara pertama. Sulit atau mudah? Ayo. Menghafal matan muqaddimah sulit atau mudah? Sulit Ustadz. Sulit Ustadz. Ya. Kenapa Ustadz? Karena banyak ya, ada 107 bait ya. Nah, ada 107 bait. Waduh, banyak ya Ustadz. Nah, cara kedua. Ini cara kedua yang simpel apa? Nah, Beli posternya Ustadz. Nah, baru pengen saya bilang ya. Cara kedua adalah kita tempel di kamar poster apa? Makhorijul. Nah, seperti itu. Simpel ya. Simpel. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita lihat itu pasti kita mudah menghafalnya. Contoh, teman-teman kalau membuka HP masing-masing ya, kira-kira masih mencari nggak di mana ya posisi aplikasi WhatsApp? Di mana ya posisi aplikasi ini? Masih meraba nggak? Tidak. Ya, sudah lancar, buka langsung. Oh, di sini posisi WhatsApp. Oh, di sini posisi Instagram. Ya, karena apa? Karena sudah kenal. Lihat. Karena sering mengulang, ya, sering memperhatikan. Coba misalkan teman-teman iseng nih, minjam HP saudara, minjam HP teman. Tiba-tiba ingin cari kamera. Ini di mana ya kameranya? Apa sih gitu ya? Ya nggak? Pernah nggak ngerasain gitu? Ya. Nah, itu. Jadi caranya simpel gitu. Tempel di kamar. Poster apa? Makhrajul huruf. Ya. Terus gimana Ustaz dapetinnya? Nanti tanya sama Kang Gesa nanti ya, dapetinnya caranya ya. Tapi masih banyak cara-cara lain. Tapi yang menurut saya lebih mudah itu ya. Karena juga ketika melihat sesuatu, itu lebih mudah dengan melihat ya visual daripada menghafal teks. Nah, kita lanjut ya. Jadi huruf jim ini makhrajnya ada di tengah lidah.
ketika diucapkan huruf jim ini dia berbeda-beda. Kalau berharokat dia tidak dipantulkan. Tapi kalau sukun dia dipantulkan. Tuh luar biasa ya huruf ya. Baru satu huruf saja sudah banyak kaidahnya. Nah, ini Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an. Hadza kitabun mubin. Ya, hadza kitabun Arabiyyun mubin. Ya, bahasa Arab yang benar. Kalau misalkan jimnya berharokat sukun, dia dibaca qalqalah. Apa itu qalqalah? Mantul. Nah, qalqalah itu kita bilang apa? Memantul. Bacaannya memantul. Kita ulang bacaannya. Wal fajr. Ya. Kita baca wal fajr. Nah, itu namanya mantul. Ya, nanti kita akan bahas sendiri tentang bab qalqalah. Cuman yang harus kita hafal apa? Huruf-huruf qalqalah ada berapa? Ada 6. Ada 5. Ada 5. Ya, tadi siapa yang bilang 6 tadi? Baju di toko. Nah, ya. Baju di toko. Nah, cara menghafalnya gimana Ustadz? Wah, itu gampang sekali ya, teman-teman pasti sudah punya trik masing-masing ya. Yang bajunya masih di toko, nah ya, itu boleh itu ya. Baju di toko atau jalda toko atau khutbu jadid itu ya. Hanya 5 saja. Jangan ditambah-tambah ya. Maksudnya ditambah gimana Ustadz? Masuk huruf lam menjadi qalqalah, masuk huruf mim menjadi qalqalah, masuk huruf nun menjadi qalqalah. Jangan ya. Contohnya gimana Ustadz? Misal wal fajr, Fajr. Baik. Terakhir nih ya. Ada huruf ro. Nah, huruf ro ini adalah salah satu huruf yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena huruf ro ini memiliki sifat yang paling banyak. Ada 7 sifat yang menempel pada huruf ro. Ya. Ada 5 sifat. Kalau kasro dibaca tipis. Sebentar, ada 5 sifat yang selalu melekat. Ada 2 sifat yang kadang-kadang. Ya, yang bukan kadang-kadang sih, yang tidak menjadi yang selalu melekat pada setiap huruf, ya. Cuma ada di huruf ro saja. Pertama apa? Ada sifat takrir, bergetar, betul. Kemudian ada sifat apa? Tebal Zahar. Inhiraf. Ya, ada sifat inhiraf. Nah, kemudian huruf ro ini sendiri dia memiliki privilege. Apa ya privilege ya? Tipis bisa tebal. Apa ya? Hak istimewa. Ya, jadi huruf ro ini ya, huruf ro ini dia kadang dibaca tebal, kadang dibaca tipis. Ya, dan tidak selalu dibaca tebal dan tidak selalu dibaca tipis. Contoh, saya berikan satu contoh. Apabila ada ro sukun, sebelumnya fathah, maka ro-nya dibaca tebal. Apa contohnya? Wal fajr. Nah, ro-nya sukun. Sukun Ustaz kan ada kasronya. Kasronya hilang karena kita waqaf di sini. Ro-nya sukun, sebelumnya fathah, maka ro-nya dibaca tebal. Mana bacanya? Wal fajr. Gitu ya. Wal fajr. Seperti itu. Nah, kira-kira teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita belajar Al-Qur'an, mengasihkan atau membosankan? Mengasihkan. Asik. Mengasihkan kalau kita Makin penasaran belajarnya Ustaz. secara serius, secara betul kita pelajari, ya. Kalau kita belajarnya misalkan baca wal fajr, ya, bakal bosan. Tapi kalau kita bahas kenapa waw ini harus dhammah dulu, ya. Terus kenapa ini disebut dengan alif lam qamariyah? Nah, tadi saya belum bicara ya, kenapa dinamai qamariyah, kenapa dinamai syamsiyah. Ya, kita belum bicara tadi. Kita hanya berbicara tentang huruf-hurufnya saja.
ya. Kemudian huruf ro kok bisa menjadi tebal, kok bisa menjadi tipis. Tipis. Yaitu karena apa? Karena sudah ada landasan ilmunya. Ulama-ulama kita sudah menentukan, ya. Maka kalau Berarti kita rohnya tidak tebal. kalau kita tidak takjub dengan Al-Qur'an ini, wah, kelewatan, ya. Kenapa? Satu huruf Al-Qur'an tidak bisa kita ubah. Bahkan ketika mengucapkannya, ya, sampai mengucapkannya pun kita tidak bisa semau kita, ya. Contoh misalkan, ucapkan huruf hamzah tanpa membuka bibir. Bibirnya nempel. Bisa nggak? bisa. Nah, Nggak nggak bisa. bisa. Ya. Nggak bisa, Padahal, Ustaz. coba ucapin. Bisa? Nggak bisa. Ah, ya nggak bisa, Ustadz. Sekarang kita tahu hamzah itu makrotnya ada di sini. Iya. Kan yang ditutup bibirnya. Tenggorokan. Ah, ya. Nah, itu ya. Jadi Allah yang jaga. Satu huruf Al-Qur'an kita tidak bisa mengubah. Tetapi satu huruf Al-Qur'an bisa mengubah hidup kita. Bahkan orang yang luar biasa jahatnya, orang yang luar biasa apa ya? Wah, pokoknya jelek lah, ya. Ketika mendengarkan kalimat Oha, dia langsung apa? Langsung takjub. Siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Nah, itu ya. Jadi kalau kita belajar Al-Quran, jangan hanya belajar fokus tajwidnya. Aduh, pusing tajwidnya, enggak ya. Tapi kita banyak hikmah yang bisa kita ambil selain belajar membaca. Tapi untuk kita mendapatkan hikmah, kita mendapatkan banyak sekali petunjuk. Syarat pertama apa? Harus bisa baca dulu. Ya, nah tetap semangat di istiqomah teman-teman. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Baik, itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini ya. Hanya satu ayat, tidak apa-apa ya. Tapi mudah-mudahan dengan satu ayat ini kita banyak mengambil banyak pelajaran, banyak insight baru yang bisa kita ambil seperti itu ya. Barangkali nanti ada pertanyaan atau sesuatu yang disampaikan, silakan. Tapi sebelum itu kita dengarkan pesan-pesan berikut. Silakan Kang Gesa. Baik, syukran, jazakallah khairan katsiran untuk Ustadz Salman, luar biasa. Berapa ayat tadi yang sudah dibahas, Bapak Ibu? Suara nggak kedengar, Ustaz. Satu ayat. Satu ayat tapi luar biasa ya, baik Satu sekali ayat ya. tapi banyak Satu ilmu. jam lebih. Wah, Satu ini baru satu ayat. ayat, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu jangan lupa untuk terus bergabung kembali di kelas Tahsin Akbarnya setiap Rabu malam dan juga Ahad. Rabu dan Ya, jangan lupa nanti di setiap Rabu dan Ahad ya. Jangan lupa untuk disaksikan kembali ya, untuk bergabung kembali. Dan untuk malam hari ini ada beberapa informasi yang ingin Gesa sampaikan juga untuk Bapak Ibu. Tadi ada beberapa juga sudah sempat di-spill oleh Ustadz Salman ya, mengenai kelas ataupun mengenai tentang makhraj juga. Nah, sekarang informasi Bapak Ibu untuk sobat ngaji itu sudah melaksanakan kelas privat ya. Saat ini sudah berjalan kelas privat Tahsin yang dimana sudah ada kurikulumnya yang disiapkan langsung oleh Ustadz Ari sebagai koordinator. Sudah disiapkan sampai saat ini sudah ratusan orang yang bergabung di kelas privat Tahsinnya. Dan untuk yang penasaran dengan kelas privat Tahsinnya, boleh nanti chat ke Teh Syifa, nanti untuk nomornya akan Gesa sampaikan di kolom chat. Selain kelas privat Tahsin tadi, di mana nanti ada juga untuk program yang namanya kelas makomat. Kelas makomat ini untuk langgam, ya. Langgam membaca Al-Quran. Nah, itu nanti bisa ditanyakan juga ke Teh Syifa. Dan untuk yang terbarunya nih, rencananya di bulan November mendatang, rencananya nanti akan ada dibuka juga kelas terbaru, yaitu kelas yang berhubungan dengan makhraj. Nah, untuk Bapak Ibu mungkin di sini ada yang mau ikut kelas makhrajnya, Bapak Ibu? Mau. Ya? Nah, nanti boleh di list terlebih dahulu. Aku mau. Cara apa? Nanti dengan cara chat ke Teh Syifa, untuk nomornya nanti akan juga kami sharekan di kolom chat ya. Dan tadi Ustaz Salman juga sudah menginfokan bahwa Aku sudah untuk cek ke belajar tentang Syifa. makhraj bisa di Sobat Ngaji, dan salah satu alternatifnya yaitu dengan menggunakan poster yang ada tajwidnya. Nah, ataupun poster Tahsin. Nah, itu ada di Sobat Ngaji juga. Nah, untuk yang ingin yang penasaran dan ingin memiliki juga, nanti boleh hubungi ke Gesa ataupun ke Teh Syifa untuk dapat poster tersebut.
Udah ada Ustadz. Jam pukul 21.07 waktu Indonesia Barat, Bapak Ibu. Poster apa? Poster. Baik, Poster. Yang digulung itu loh, yang banyak di situ katin. baik. Baik, Bapak Ibu. Luar biasa di semangatnya. Ustaz Saman luar biasa di sini malam hari ini. Insya Allah. Untuk pesertanya pun sudah sempat tadi mencapai sampai 400 lebih. Masya Allah. Ya. Dan sekarang kita masuki saja untuk sesi tanya jawab Ustadz ya. Insya Allah. Baik, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh gunakan fitur raise hand-nya. Kemudian nanti Gesa panggil, boleh dibuka mikrofonnya ya. Untuk yang pertama yang sudah raise hand di sini ada Mr. Pandu. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Atas namanya, oh Ibu ternyata. Maaf Iya, dengan siapa ini Ibu? pinjam HP suami. Baik, Sebentar, dengan Ibu. saya nanti aja deh bertanya ini, anak lagi main. Oh baik, Mohon baik, maaf baik, ya. boleh silakan. Mohon maaf ya. Oke, lewat terlebih dahulu ya. Selanjutnya, Assalamualaikum, selamat malam. Ada Bapak Abdul Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana off kamera Ustaz ya. Baik, Pak Abdul Aziz dari mana Pak? Perkenalkan saya dari Aceh, Pak. Aceh, Masya Allah, luar Ya, biasa. Masya Allah. Ya. Baik, silakan untuk pertanyaannya Pak. Afwan, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Ustadz tadi terkait dengan huruf ya Ustadz ya. Sebagaimana Ustadz sampaikan tadi yang saya dengarkan yaitu kemuliaan huruf-huruf Al-Quran gitu. Nah, saya sempat mendengar beberapa dari teman-teman bahwa huruf hijaiyah itu berbeda. Kalau huruf ya, ini huruf aja Ustaz ya, huruf. Ya. Huruf itu tidak termasuk Al-Quran katanya begitu. Jadi walaupun dia terinjak begitu, itu tidak berdosa katanya begitu. Karena itu Baik. cuma huruf. Nah, di sini saya ingin memperjelas nih bagaimana apakah huruf Al-Quran dengan bahasa Arab itu sama atau bagaimana pandangan yang membuat mulianya itu huruf itu tersebut begitu maksudnya. Sebagaimana kita kan kalau huruf-huruf hijaiyah kan yang tercecer begitu otomatis hati kita sakit. Maksudnya janganlah begini gitu. Jangan sampai di bawah gitu kita muliakan gitu. Tapi ada sebagian orang bahwa ini hanya huruf tidak bermakna gitu. Ini bukan Al-Quran karena huruf Arab juga begini. Bahasa Arab juga hurufnya juga begini. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Mohon Baik, penjelasannya. Keren sekali ya pertanyaan, Masya Allah, luar biasa. Dari Pak siapa? Abdul Aziz. Pak. Ya. Masya Allah ya. Dari Aceh ya, Masya Allah. Dari Aceh, Masya Allah. Saya izin menjawab dulu ya. Nah, ini saya menjawabnya secara rada singkat saja. Kenapa? Kalau misalkan nanti panjang, nah ini kajiannya harus di bab fikihnya ya. Nah, nanti panjang. Saya sampaikan seperti ini. Ketika Al-Quran itu bukan seperti ini. Kenapa Al-Quran itu atau huruf-huruf yang berada di kalimat Al-Quran itu bisa mulia? Pertama alasannya adalah karena itu adalah kalamullah. Karena itu adalah kata-kata Allah, ya, firman Allah, ucapan Allah yang disampaikan kepada malaikat Jibril, kemudian disampaikan lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, terus ada yang namanya bahasa Arab. Kan Al-Qur'an sama bahasa Arab biasa, ya. Itu bahasanya sama, Ustadz. Kenapa Al-Quran bisa lebih mulia? Sementara huruf hijaiyah yang menempel pada teks yang sama bahasanya adalah bahasa Arab, dia tidak semulia itu. Bahkan tulisan itu terdapat di dalam kamar mandi, mohon maaf. Ya, Ustadz tahu dari mana Ustadz? Contoh, ketika di Arab, kira-kira untuk menunjukkan ini kamar mandi menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Sementara bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Ya, tilka ayatul kitabil mubin.
ya. Apa? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya, menggunakan bahasa Arab. Ya, di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir ya dikatakan di sana beliau menjelaskan luar biasa kenapa sih Al-Qur'an itu menggunakan bahasa Arab. Salah satu alasannya adalah karena bahasa Arab itu bisa mengartikan semua ekspresi yang kita ingin artikan. Ya, seperti itu. Karena bahasa Arab itu luas maknanya. Ya, luas kata-katanya. Seperti itu. Lain dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sering habis. Ya. Contohnya saja misalkan kalau kita bicara tentang bihah. Nah, saya pernah menyebutkan. Bihah itu adalah suara yang keluar ketika kita mengucapkan huruf ha. Namanya bihah. Sekarang artikan ke dalam bahasa Indonesia. Apa artinya? Nggak ada. Tapi kalau kita bicara tentang bahasa Arab, orang tahu, oh bihah, oh itu bihah. Seperti itu. Nah, itu salah satu alasannya kenapa Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab. Cuman ketika bahasa Arab tadi diambil untuk menuliskan Al-Quran, jelas dia lebih mulia daripada bahasa Arab lainnya. Karena apa? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Seperti itu ya. Nah, gimana Ustadz? Misalkan ada tulisan Arab, ya ini tulisan Arab ya, selain kalimat Al-Quran, ada di bawah, misalkan ada di tempat-tempat yang berceceran, seperti itu ya. Nah, kalau bisa untuk kita memuliakan bahasa Al-Quran, kita ambil. Ya, jangan sampai ada di sana. Kalau memang sudah ada di sana, berarti kita tolak, seperti itu. Ya, kita tolak. Makanya bahkan untuk menunjukkan jalan pun tidak ditulis di jalannya. Ya enggak? Pernah enggak teman-teman lihat ada misalkan ini jalan ini namanya, ditulis di jalannya? Enggak. Pasti ditulis di mana? Di atas. Ya, ditulis di atas. Itu untuk penghormatan. Tapi misalkan kalau kita lihat oh ada huruf hijaiyah ya atau huruf atau bahasa Arab di bawah, ambil sebagai penghormatan kita terhadap bahasa Al-Qur'an. Ya. Tetapi apakah dia sama statusnya dengan bahasa Al-Qur'an? Tidak. Kalau bahasa Arab kita baca dia tidak 10 kebaikan setiap hurufnya. Tapi kalau bahasa Arab yang ditulis untuk Al-Qur'an, setiap hurufnya dibaca, setiap huruf yang dibaca dia tertulis 10 kebaikan. Ya, mau disengaja maupun tidak. Nah, itu ya. Ini saya dapatkan dari guru-guru kami ya ketika mengucapkan saking kemuliaannya Al-Quran itu, orang yang mengucapkan Al-Quran mau dia sengaja mau nggak sengaja, dia mengucapkan huruf dalam Al-Quran, dia mendapatkan 10 kebaikan. Contoh misalkan, tiba-tiba kita ngobrol, tiba-tiba saya keingat, wah kemarin saya dengar orang ada baca Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian saya ucapkan itu ayat Al-Quran. Tanpa ingin membaca Al-Quran, itu saya sudah mendapatkan 10 kebaikan. Nah, itu yang mulia yang saya maksud seperti itu tadi. Ya, tapi misalkan kalau ada bahasa Arab, ya di luar konteks tulisan Al-Quran, maka dia nilainya tidak sama dengan tulisan Arab. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Gimana Pak Abdul Aziz? Nanti kalau misalkan kurang lengkap, boleh dicari lagi ya. Di YouTube banyak. Ustaz, jawabannya. Tapi kayaknya belum ini Ustaz, masih agak keganjil di yang saya maksud itu ketika huruf ya Ustaz ya. Kayak a, ba, ta, sa begitu, itu yang tercecer. Ketika kita mengajarkan anak nih. Nah, itu kan ketika mengajarkan anak ada yang teknik-teknik tertentu kayak misalkan dia dalam teknik belajar itu yang gara-gara apa namanya Ustaz? Visual, auditory, itu lagi apa Ustaz namanya? Lupa saya. Kinestetik. Nah, kinestetik. Nah, misalkan kita mengajarkan anak cara kinestetik begitu, itu kan kadang-kadang kita huruf-huruf hijaiyah itu kita taruh di tanah, gitu di lantai, di bawah misalkan ya, di lantai itu di kasur, di bawah, ya maaf Afwan, di bawah. Terus dia loncat, misal mana huruf A dia loncat, mana huruf ta dia loncat, begitu. Itu apakah boleh atau tidak Ustaz? Karena itu kan huruf gitu. Baik, betul. Karena
yang kita lakukan tadi bukan mengajarkan bahasa Al-Quran, bukan mengajarkan huruf atau membaca Al-Quran. Saya ingin mengenalkan kepada anak, ini namanya huruf A, ini namanya huruf B. Kemudian saya tuliskan di lantai. Misalkan seperti itu ya. Kemudian dia lihat, oh yang mana ya, seperti itu. Boleh nggak? Nggak masalah, karena apa yang kita ajarkan adalah huruf hijaiyahnya, seperti itu. Ya, huruf hijaiyahnya, bukan bacaan Al-Quran. Tapi yang tadi yang saya sampaikan, kalau kita ingin mengangkatnya, memuliakan karena ini adalah karena ini adalah bagian daripada bahasa Al-Quran, ya jangan sampai kita letakkan di bawah seperti itu. Tapi misalkan ada kertas nih tulisannya bahasa Arab, kita kucel-kucel, kita buang ke sampah, ya nggak masalah karena itu bukan Al-Quran seperti itu. Karena itu hanya teks bahasa Arab. Iya, termasuk abjad, belum ada artinya. Gimana? Masih dia masuk abjad, belum ada artinya seperti kalau kita baca Al-Quran sudah ada artinya seperti wal fajar. Ya, seperti itu. Karena dia hanya baru satu huruf. Betul. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Itu ya. Mungkin kalau nanti belum memuaskan, tapi kalau belajar jangan sampai puas ya, jangan sampai puas kalau belajar ya. Insyaallah di lain kesempatan. Mungkin pertanyaan yang lain, Kang Gesa? Ustaz mau bertanya yang tadi. Pak Abdul Aziz dan juga Ustaz Salman. Baik, kembali untuk pertanyaan pertama tadi untuk akun atas nama Mr. Pandu. Assalamualaikum Ibu. Selamat malam dengan Ibu. Waalaikumsalam Ustaz, izin bertanya. Ya boleh insyaallah. Ya. Terkait ro tafhim tadi ya Ustaz yang dibaca tebal ketika wakaf tadi. Betul. Itu kan kalau di ayat 1 itu sebelumnya huruf mati tapi kan qalqalah ya, maksudnya huruf yang memantul. Jadi agak enak gitu, agak mudah gitu. Misalkan wal fajr gitu, ja-nya memantul gitu. Kalau setelahnya itu kan kalau ayat 2 tuh bukan huruf memantul Ustaz, sya gitu. Itu gimana ya menghindari, maksudnya membedakannya gitu, cara baca ro-nya agar tetap tebal gitu. Agar gimana hurufnya biar tetap tebal dan huruf shinnya tidak mantul-mantul gitu ya. Ya gitu, gimana? Baik. Pertama, kalau misalkan di dalam belajar Al-Quran ada pertanyaan, Ustadz gimana ya cara biar kita tidak salah membaca gitu ya. Mau apapun itu, mau huruf apapun, ketika ada pertanyaan seperti itu, simpel kita menjawabnya adalah kita haruslah latihan. Seperti itu. Latihan, kemudian apa? Kita talaki. Talaki. Nah, tapi ada yang namanya teori. Ya, ada yang namanya teori. Ketika kita mengucapkan ada namanya teori, dan teori itu pun muncul ketika kita membunyikan huruf ya. Huruf shin ini bukan termasuk huruf qalqalah, tetapi huruf shin memiliki sifat mengalir suaranya, rokhawah, ash, ush, ish ya. Nah, ketika kita ucapkan, di mana makhrajnya? Makhraj huruf shin ada di tengah lidah. Ketika kita ucapkan ash, otomatis tengah lidah kita itu naik. Nah, ketika naik, kita jangan turunkan lidah kita kecuali ingin mengucapkan huruf setelahnya. Asyar. Nah, gitu ya. Tapi kalau shinnya kita kembaliin dulu, baru ucapin huruf ro ya mantul. Asyara. Ya. Jadi diatur. Jadi intinya adalah kita harus sering latihan dan talaki ya. Kata Imam Jazari itu gimana? Ada yang sudah hafal? Karena saya sering ngucapin ini ya. Gimana? Walaisa bainahu wa baina tarkihi. Tidak ada bedanya antara orang yang membaca dengan tajwid dengan tidak menggunakan tajwid. Illa riyadhatum ri'im bifaqihi. Kecuali mereka yang riyad, ya mengulang ya, melatih dengan apa? Dengan lisannya. Berarti apa kuncinya? Selain kita mendengarkan bacaan guru kita juga melatih lisan kita supaya ringan mengucapkannya. Seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi sering-sering ikut kelas-kelas atau mungkin sering-sering membaca Al-Quran. Dan kalau misalkan ada guru offline ya, ini saya sering katakan lebih baik
bacakan ke depan guru offline kita. Ya, ada guru online, ada guru offline. Nah, bacakan ayat-ayat yang kita ingin bacakan di hadapan guru yang offline. Kenapa? Karena suaranya pasti lebih jelas daripada yang online, seperti itu ya. Barakallahu fiik. Ustaz, maaf. Boleh minta tolong dibacakan ayat 1 dan 2-nya saja Ustaz, pengen membedakan gitu. Boleh. Ayat pertama, wal fajr. Itu ayat pertama. Kemudian ayat keduanya, walayalin ashr. Kedengaran? Aman ya? Kedengaran. Oh iya, rohnya betul. Boleh coba yang nggak ayat Ustaz? gimana? Boleh coba nggak Ustaz? Nah, boleh. Tapi kira-kira nih Kang Gesa ada yang masih mau bertanya nggak? Ada satu orang Ustaz. Nggak apa-apa, Ada, masih. Ustaz. Oke, boleh. Satu. Nah, baik. Coba boleh Ibu siapa manggilnya? Ibu Pandu atau gimana? Ibu Uji. Ya silakan. Ayat 2-nya saja kali Ustaz, penasaran Ayat 1 dan ayat 2. Boleh. Wal fajr. Ya. Walayalin ashr. Gitu, itu sudah bagus. Ashr. Masya Allah. Ya. Tinggal dilatih lagi ya supaya apa? Supaya sifat tafasyi di huruf shinnya kelihatan. Tafasyi itu nafasnya menyebar. Walayalin ashr. Walayalin ashr. Seperti itu ya. Barakallahu fiik. Cukup ya? Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallah. Sama-sama. Wa jazakillah khairan katsiran. Berikutnya Kang Gesa ada? Mau tanya Ustadz. Afwan. Mohon maaf sebentar Bapak. Sudah ada yang raise hand terlebih dahulu sebelumnya. Nanti Gesa sebutkan ya Pak ya. Oh iya, silakan. Untuk selanjutnya di sini ada atas nama Ibu Dewi Utari. Assalamualaikum Ibu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Tadi Ustadz mengatakan ada sifat ro, itu ada yang tebal, ada yang tipis. Ya, tadi yang jadi yang tebal itu adalah ro, sukun, sebelumnya sukun, sebelumnya lagi patah. Betul. Ya. Nah, sekarang apakah itu selalu ada di akhir kalimat? Adanya. Terus yang kedua, berarti kalau misalkan ro-nya tidak disukunkan ya, di sini kan sebenarnya tidak disukunkan. Apakah itu termasuk ro tipis? Nanti pembacaannya adalah tipis. Baik, betul. Sudah? Terima kasih Ustaz. Insyaallah. Saya jawab ya, bismillah. Huruf ro itu ada 16 kaidah dalam pengucapan. Ini saya kenapa 16 ya? Ini takutnya nanti jadi pertanyaan lagi ya. Jadi di dalam baitnya itu dikatakan seperti ini. Wa raqqikir ra'a idza ma kusirat kadzaka ba'da al-kasri haitsu sakanat illam takum min qabli harfi isti'la aw kanatil kasratu laysat asla. Ya. Apa yang dimaksud di sana? Ada beberapa kaidah ketika dalam membaca Al-Qur'an. Ya. Apabila kita membaca Al-Qur'an nanti ada ro yang berharokat fathah maka tebal ro-nya. Ya. Ini bukan arti matanya ya, tapi ini adalah syarah daripada matan yang tadi. Salah satunya adalah apabila ada huruf ro berharokat fathah maka dia selalu dibaca tebal. Ya, ro berharokat fathah. Contohnya apa? Contohnya misalkan ar-ro, ar-rahman, itu tebal. Kemudian ada ro berharokat kasroh, maka dia selalu dibaca tipis. Wal fajri, dia tipis. Tidak dibaca wal fajri. Wal fajri, tidak. Dia dibaca ri, tipis. Nah, kemudian ada ro berharokat dhammah. Kalau dia dhammah, dia selalu dibaca tebal. Ya, misalkan warruh, dia tebal. Dia tebal. Kemudian ada kasroh, ada dhammah, ada fathah. Ada yang namanya kasroh, ada namanya sukun. Nah, gimana ketika sukun? Nah,
Kalau ro yang berharokat sukun, maka dilihat dari huruf-huruf sebelumnya. Ada beberapa syarat lagi. Apabila rohnya sukun, sebelumnya fathah, sebelumnya sukun, sebelumnya fathah tebal. Sebelumnya dhamma tebal. Tapi kalau sebelumnya kasro, maka dia tipis. Contohnya ada nggak di sini? Nah ini. Ini rohnya sukun, sebelumnya kasro, dia tipis. Kenapa kok bisa tipis? Karena itu kaidahnya. Karena salah satu daripada syarah di matan al-muqaddimah di bab ro'at itu seperti itu. Ya. Nah, terus tadi pertanyaannya, Ustadz, kalau misalkan rohnya tidak sukun, yang tadi jawabannya. Berarti kita lihat harokat rohnya apa? Harokat rohnya ternyata dia kasroh, Ustadz. Maka kita baca tipis. Wal fajri walayalin asyru. Nah, seperti itu. Ya. Nah, terus tadi apa lagi? Apakah roh sukun itu bacaan seperti ini hanya ada di akhir kata? Betul. Ya, betul. Karena kalau kita waqaf sebelumnya huruf ro, maka rohnya pasti menjadi apa? Kasroh. Menjadi sukun. Sukun, maaf. Sukun. Dia masih menjadi sukun. Kecuali kalau rohnya mad iwad. Kalau rohnya mad iwad, maka dia tidak dibaca sukun, tapi dia dibaca sesuai dengan harokatnya. Berarti lihat lagi harokatnya. Kalau harokatnya fathah, tebal atau tipis? Ayo. Harokatnya fathah. Tebal. Kalau harokatnya dhamma, tebal atau tipis? Tebal. Kalau harokatnya kasro, tebal atau tipis? Tipis. Keren. Mumtaz. Allahu a'lam bishawab. Itu ya. Barakallahu fiik. Syukran, Ustaz. Afwan. Syukran Ibu Dewi Utari untuk pertanyaannya. Selanjutnya tadi satu pertanyaan terakhir ya Ustadz ya. Tadi Pak Yose Rizal mau bertanya. Boleh ya? Baik. Assalamualaikum Pak Yose Rizal. Assalamualaikum Pak. Masih ada atau sudah keluar mungkin? Baik, sepertinya. Saya izin bertanya Ustadz. Apa perbedaannya alif sama hamzah Ustadz? Oh baik, ini berarti pertanyaan terakhir ya. Perbedaan antara alif dengan hamzah. Pertama bentuknya beda. Itu pasti ya. Bentuknya beda. Hamzah sama alif. Nah, kemudian hamzah dan alif ini fungsinya berbeda. Kalau yang boleh diberikan harokat atau tanda baca itu namanya hamzah. Kalau yang tidak boleh diberikan tanda baca namanya alif. Nah, itu ya. Yang tidak boleh diberikan tanda baca namanya alif. Dan saya berikan 3 saja ya. Nanti selebihnya kita di pertemuan yang berikutnya nanti ya. Tentang sejarahnya ya. Tentang sejarahnya kenapa ada hamzah di atas alif. Nah, itu ya. Mungkin teman-teman nanti penasaran ya. Kenapa ada hamzah di atas alif. Seperti itu. Nah, saya berikan satu lagi. Yang terakhir adalah kalau huruf hamzah itu ada suaranya. Kalau huruf alif tidak ada suaranya kecuali ada huruf di sebelumnya. Ya, ini saya berikan contoh. Ini, nah sebentar. Ini bacanya apa? Hamzah. Betul. Bukan hurufnya ya, bacanya. Ini bacanya? I. Kalau ini? Sekarang saya tanya. Ini gimana bacanya? Tidak bisa dibaca. Saya jelasin. Nah, ini gimana bacanya? Tidak bisa dibaca. Alif itu namanya, bukan cara bacanya. Ini gimana? Tidak bisa dibaca. Tidak bisa? Tidak bisa dibaca. Tidak ada harokatnya. Tidak ada betul. harokatnya. Gimana cara bacanya? Cara bacanya la. Seperti itu. Nih, cara bacanya la. Ya? Harus. Kenapa Ustaz? Kenapa dibaca la? La itu artinya apa dalam bahasa Arab? Tidak. Ya. Makanya di deretan huruf-huruf hijaiyah, alif itu dibersamai dengan apa? Lam. Makanya bacanya gimana? Lam alif la. Jadi bunyi alif gimana? La.
Gimana? Lah. Ya, lam nggak alif. ada gitu ya, tidak Nggak gitu ada. ya. Nah, jadi Tidak alif ada. itu tidak bisa disuarakan apabila dia sendirian. Kalau hamzah bisa. Kalau sukun gimana Ustadz? Bisa. Eh, eh, eh. Nah, itu sukunnya. Ya. Tapi Nah, ya. Afwan mau nanya, terus kalau ada kita belajar nih ngajar anak-anak talaki kan alif fathah A, alif kasrah I, itu gimana tuh? Berarti kan bisa Nah, dibaca. sekarang yang tadi saya bilang kalau alif fathah A, kan kita sudah tambahkan di sana, tambahkan apa? Harokah. Berarti betul. Berarti betul, enggak apa-apa. Kalau alif diberi fathah bacanya A. Gitu. Kan bukan alif dibaca apa? Alif ditambah fathah nama hurufnya hamzah, tidak kan? Tapi yang kita ingin sampaikan apa? Cara membacanya. Alif ditambah fathah A. Seperti itu. Ya. Itu ada perbedaannya Ustadz Afwan antara hamzah dan alif. Kalau hamzah bisa dibaca, alif tidak kan gitu. Tapi pas di belajar kan berarti kan terbaca juga alif dibagi harakat fathah A, kasrah I, dhammah U kan. Nah, betul. Itu yang ingin saya sampaikan tadi di pertemuan berikutnya. Kenapa alif bisa dibaca A apabila ada fathah? Dan ingat, kalau ada alif, ada fathah, jangan lupakan. Di sini nih ternyata ya, ternyata di sini ada kepala hamzah yang dia tidak mau keluar karena dia tawadu. Nah, bukan ya, karena ada sebabnya ya. Karena dia ada sebabnya seperti itu. Ya. Ya ada sebabnya. Jadi pokoknya kalau ada alif, ada fathah, ada kasrah, ada dhammah, dia disebut dengan hamzah maupun rosemnya alif. Sebut Tapi hamzah. jelasin ke anaknya tetap alif atau hamzah ya Ustadz? Baik, kalau jelasin ke anaknya ini nama hurufnya apa? Ini nama hurufnya alif. Tapi kalau alif ditambah fathah bacanya A. Cuman kalau posisi seperti ini jangan dibilang ini nama hurufnya. Bisa paham nggak? Jadi kalau posisinya sedang seperti ini, jangan bilang ini nama hurufnya apa. Pertanyaannya kita ganti. Ini bacanya apa? Tapi kalau kita ingin menanyakan nama hurufnya, jangan kasih harokat. Ya, nah itu teman-teman ya. Jadi ini salah satu tips juga. Jadi jangan sampai anak-anak berpikir, oh ini nama hurufnya hamzah. Ya, jadi nanti ketika ditanya, ini nama hurufnya apa? Hamzah gitu. Bukan. Alif, Nanti pertanyaannya kita ganti. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Insya Allah. Nah, nanti jika ada waktu di lain kesempatan kita akan berkisah sedikit kenapa alif yang pertama di huruf hijaiyah ya, kemudian di atasnya ada hamzah, kemudian ada alif lagi di lam. Nah, itu nanti kita akan berkisah ya. Dan kenapa huruf hamzah dan alif di barisan pertama? Nah, gitu ya. Ada yang tahu nggak? Kenapa hamzah dulu yang disebutin? Kalau di yang kita pelajari alif pertama, hamzah dekat ya, ada terakhir. Sekarang pertanyaannya gini, kenapa alif dulu yang disebutin? Kenapa nggak alif di paling belakang? Karena itu lafaz Allah. Karena itu lafaz Allah ya. Baik, nanti insya Allah jika ada waktu kita bahas ya. Yang ingin saya sampaikan sebelum terakhir ya, huruf Arab itu ada dua jenis. Ada namanya abjadiyah, ada namanya hijaiyah. Nah, ini teman-teman boleh cari-cari sebelum nanti kita membahasnya ya. Nah, itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun sedikit, ambil ya. Mudah-mudahan bisa teman-teman sebarkan lagi. Tadi bagus ya kalau memang ada manfaatnya belajar dari sobat ngaji kemudian disebarkan ke anak-anak. Nah, itu luar biasa. Saya senang ya kalau misalkan ada guru ngaji itu senang gitu lihatnya. Karena apa? Anak-anak itu yang nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Ya, jadi mereka harus bisa ngaji. Seperti itu ya. Barakallah untuk teman-teman, mudah-mudahan malam ini dihitung sebagai pahala yang berlipat ganda karena kita membaca ayat-ayat Allah.
Dan mudah-mudahan dengan kita belajar Al-Quran, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa Anda sampaikan. Langsung penutupan ya, Kang Gesa. Nanti silakan ke Kang Gesa. Itu saja. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Gesa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Baik, jazakallah khairan katsiran. Syukran untuk Ustadz Salman untuk materi pada malam hari ini luar biasa. Meskipun satu ayat, tapi luar biasa pembahasannya ya. Dan Gesa mohon maaf lahir dan batin untuk Bapak Ibu semua yang belum berkesempatan untuk bisa bertanya langsung ataupun bertalaki pada malam hari ini karena keterbatasan waktu. Dan insya Allah untuk pertemuannya akan ada kembali di setiap pekannya. Nanti jangan lupa Bapak Ibu untuk set remindernya di hari Ahad malam ya di pukul 8 ataupun 20 waktu Indonesia Barat sampai 20. Begitupun juga di Rabu pekan depan ya. Insya Allah akan melanjutkan kembali untuk pembahasannya di hari Rabu pekan depan. Dan Bapak Ibu teruslah bersemangat untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya karena itu pun sudah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala yang tertera di surah Al-Muzammil. Dan semoga bagi yang mengikuti kelas ini Allah catat sebagai amal soleh untuk Bapak Ibu dan kita semua. Amin. Baik, karena waktu pun sudah menunjukkan pukul 21:38 waktu Indonesia Barat, marilah kita akhiri pertemuan pada malam hari ini. Kita tutup dengan ucapan hamdalah, istighfar sebanyak 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu dan juga untuk pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bagi Bapak Ibu yang belum bergabung dari awal tadi, jangan khawatir, nanti kami akan kirimkan juga untuk link rekamannya ya. Baik, sekali lagi terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dan mohon izin untuk kami akhiri. Terima kasih Mas Gesa. Terima kasih sekali.